Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala fi ayatin ukhra may yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu minallahi syai'a. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, innallaha khalaqa malakan lahu junahun fil masyriqi wa junahun fil maghrib wa ra'suhu tahtal arsh wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah wa alayhi bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya amarahu Allahu ta'ala bi ayyan ghamisa fi bahrin min nurin tahtal arsh fayanghamisu fihi thumma yakhruju wa yanfaddu janahahu fayaqturu min kulli rishatin kitratan fayakhluqullahu ta'ala min kulli kitratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari kita sama-sama merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Tajul Arus. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan keberkatan bagi kita semua, memudahkan untuk memahami apa-apa yang insyaallah kita akan kaji pada malam hari ini. Seterusnya Allah membimbing dan menuntun kita agar dapat menjalankannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan bagaimana kita menjadi umat yang sentiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala, umat yang sentiasa merasakan kenikmatan beriman kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah hadiyatan li nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khassatan lana wa li jami'il muslimin wa khassatan li muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Tajuddin ibn Athaillah Sakandari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita meneruskan kajian ini, mari sama-sama kita mentajdid, memperbaharui niat kita hadir di tempat ini. Semoga Allah SWT mencatat kita sebagai hambanya yang senantiasa berada pada riyadun min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 19 ya.
bahagian faslun tapi di bawah sekali. Ya, bagian 7 baris dari bawah. Ketahui olehmu. Paling bawah, ketahui olehmu bahwasanya kuda yang sangat cepat jalannya, yang tiada banyak dagingnya. Seperti demikian itulah engkau kata seumpama makan, ya, seumpama makan aku sedikit supaya banyak berbuat taat dan ibadah. Maka apabila hadir makanan di hadapan engkau, maka makan engkau bersangat banyak, seperti engkau hendak bercerai dengan kekasih engkau, maka tiadalah suka engkau kepada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang yang tiada menghendaki Allah taala, seorang yang tiada menghendaki Allah taala akan selamatnya sangat susah padanya beberapa banyak pengajaran dan nasihat, tiada memberi faedah atasnya. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "May yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Wal ma'na Allahu a'lam. Dan barang siapa menghendaki Allah taala akan fitnahnya, maka tiada memiliki engkau ya Muhammad baginya daripada Allah taala suatu, dan setengah lari engkau daripada hina, dan setengah menjatuh engkau padanya. Hendaklah engkau menghinakan nafsu engkau dan melontarkan engkau akan dia pada tempat yang hina padanya dan tempat yang tiada suka ia padanya. Berkata setengah ulama, jadikan olehmu diri kamu serta Tuhanmu seperti anak dengan ibunya. Tiap-tiap ditolak ibunya akan dia, kembali ia kepadanya. Karena tiada mengetahui anak itu yang lain daripada ibunya, dan lagi sangat kasih ibunya kepadanya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa sadaqa Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari fi kitabih. Malam ini insyaallah kita akan bincangkan terkait dengan bagaimana kita menjadi manusia yang baik. Semua manusia pada hakikatnya di awal kejadian mereka adalah fitrah, suci, bersih, tanpa membawa dosa. Kejadian atau fitrah kesucian itu ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir membawa fitrah yang membuat dia beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi adalah kedua ibu bapanya. Jadi seluruh manusia yang lahir itu sudah membawa fitrah, artinya sudah Islam. Maka ketika kita berada dalam satu media, satu tempat yang dinamakan alam arwah, seluruh makhluk Allah masih dalam konteks alam arwah, mereka sudah mentaslimkan dirinya, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkembangan suasana, situasi, kondisi yang dibawa oleh lingkungan kita, dibawa oleh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan, dan seterusnya. Inilah yang merubah kita menjadi manusia berbeza dengan aslinya. Maka manusia dalam perjalanan hidupnya banyak cabaran-cabaran yang dihadapi, yang tadinya suci, bersih,
kemudian melakukan dosa, akhirnya menjadi manusia yang kotor. Manusia yang tidak suci lagi seperti mana asal kejadiannya. Nah, dalam malam ini kita insya Allah akan kembali melihat bagaimana kita kembali menjadi manusia suci itu. Manusia yang asal kita suci, diharapkan kita kembali lagi kepada kesucian itu. Nah, awalnya adalah yang paling utama di sini dikatakan, ketahui olehmu. Kita semua yang mendengarkan kitab ini, ketahui olehmu. Kuda yang sangat cepat jalannya, ini selalu menggunakan imtisal, contoh-contoh yang berkaitan dengan hewan. Karena pada hakikatnya manusia itu kalau kita belajar mantik, dikatakanlah al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang dapat berbicara, binatang yang dapat berpikir. Itu bezanya kita dengan binatang-binatang lain. Maka dalam hal ini Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari menggunakan satu tamsil contoh. Kuda kalau dia tidak terlalu kanyang, maka cepat dia larinya. Tetapi kalau dia kanyang, maka dia lambat. Hal yang sama katanya, kalau kita ingin cepat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kurangilah makanan itu. Bukan setakat makanan yang masuk ke dalam perut saja maksudnya. Kurangi beban kita. Beban yang ada hubung kaitnya dengan dunia. Beban yang ada hubung kaitnya dengan pikiran. Beban yang ada hubung kaitnya dengan tashwisul qalb. Kita umumnya lebih senang, lebih bahagia rasanya kalau diberikan beban. Coba sekarang, kalau orang di tempat kerja ya, di office, dia hanya diberikan satu pekerjaan, kemudian temannya diangkat lagi menjadi naik jabatan lebih tinggi lagi. Ada sebahagian, bahkan banyak orang yang merasa hasud atau iri kepada temannya yang diberikan beban. Kenapa tidak saya yang dipilih diberikan beban? Padahal kalau kita mau tahu dalam diri kita, mestinya kita lebih bahagia tidak diberikan beban. Tentunya konsep beban itu semakin besar diberikan beban kita oleh atasan kita, maka semakin banyak pula tanggung jawab dan tugas. Tanggung jawab dan tugas ini merupakan beban hidup. Allah sudah memberikan itu. Allah sudah berikan kita kewajiban untuk menjalankan ibadah 5 kali sehari semalam. Tapi itu kita tidak merasa sebagai satu tugas besar. Kita anggap itu sebuah tugas rutinitas saja. Kita tidak mencoba bagaimana membaiki dia sehingga keseimbangan kita, connected kita dengan Allah semakin kuat. Jadi pertama adalah coba kita kurangkan beban yang ada pada diri kita. Di antara contohnya adalah semakin berat beban diri kita, di sini yang khusus dikatakan semakin berat makanan perut kita, maka semakin payah kita hadir dalam ibadah. Contoh. Ketika tadi kita makan kenyang sebelum kita ke masjid, yang terjadi apa? Ikut sembahyang, tapi kita rasanya ngaleh. Kita rasanya pingin tidur. Kalau kita mendengar talimat, mendengar nasihat, maka rasanya kok menjadi satu hiburan. Akhirnya menyebabkan kita tertidur. Tetapi kalau perut kita ini tidak terlalu kenyang juga tentunya tidak terlalu lapar, maka fokus. Demikian pula di dalam ibadah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasul bukan orang miskin, sahabatnya orang kaya. Mulai Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan orang kaya. Tetapi mereka membatasi makanan yang masuk ke dalam perutnya sesuai dengan keperluan ibadah. Kenapa? Karena memang kalau binatang saja sedikit makanan bebannya, maka dia cepat. Beban dalam pengertian di makanan maupun yang dibawa.
Nah, jadi di sini kita diminta mengurangi beban. Yang dapat mengurangi adalah diri kita sendiri. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khafa maqama rabbih, yang takut, yang takut untuk tidak dapat merasakan nikmatnya bersama Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia mestilah menjaga nafsunya dari nafsu syahwat yang membuat dia akhirnya nanti akan menjadi orang yang malas beribadah. Maka ada 3 atau 4 pilar dalam kehidupan manusia, 4 asas dalam kehidupan manusia yang dapat menjadikan kita terconnected, terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang 4 itu apa? Yang pertama sekali adalah memelihara dan menjaga nafsu. Bukan meniadakan, bukan menghilangkan. Karena nafsu itu adalah anugerah Allah. Coba boleh kita bayangkan, seandainya kita tidak memiliki nafsu. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu minum, nafsu marah, semua itu akan kita rasakan hampa kehidupan ini. Maka nafsu pada hakikatnya diperlukan oleh manusia. Tetapi diminta oleh Allah wa nahan nafsa 'anil hawa, supaya nafsu ini dikendalikan. Contohnya adalah nafsu makan. Bagaimana mengendalikan nafsu makan? Kulil halal wala ta'kulil haram. Mencari atau memakan makanan yang halal, jangan memakan makanan yang haram. Kenapa? Man akalal halal sofa dinahu wa raqqa qalbahu wa laysa bainahu wa bainallahi hijab. Siapa yang memakan makanan halal, agamanya akan bersih, hatinya akan lembut, doanya akan dikabulkan. Wa man akalal haram zulima dinahu ay fasada dinah. Siapa saja yang memakan makanan haram, maka agamanya akan rusak, agamanya akan gelap, tidak memiliki cahaya. Wasaqa qalbahu, hatinya akan keras. Jadi kalau kita makan makanan yang haram, akibatnya agama kita akan rusak. Kemudian hati kita akan keras. Berikutnya adalah doa yang kita panjatkan pohon pada Allah, dia tidak diterima. Nah, jadi nafsu mesti dikawal, mesti dikendalikan. Nafsu ini kalau dia makannya yang baik, minumnya yang baik, maka akan menghasilkan jasad badan yang baik. Badan kita sehat dengan makanan yang halal. Badan kita akan menjadi baik dengan makanan dan minuman halal. Kalau badan kita sudah baik, itu pilar kedua badan. Asas kedua, yang pertama nafsu, asas kedua adalah badan kita, jasad kita mesti dipelihara. Bagaimana memelihara jasad ini? Dengan memakan dan meminum minuman dan makanan yang halal. Saya teringat satu hadis yang sangat perlu kita perhatikan bersama. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Siapa sahaja yang maknanya adalah memakan 1 suap makanan haram, 1 suap, bukan 1 piring, masuk ke dalam perutnya, selama makanan haram ini ada di dalam perut orang itu, maka seluruh malaikat langit dan bumi akan melaknatnya siang dan malam selama makanan ini masih ada dalam perutnya. Seandainya orang itu mati,
dan makanan haram itu belum keluar dari perutnya, maka fannaru aula bihi. Na'udzubillah min dzalik. Neraka yang paling utama bagi orang yang masih satu suap makanan di dalam perutnya. Oke. Maka hasil dari makanan yang baik, yang halal akan menyehatkan badan kita. Pilar kedua adalah bagaimana kita menjaga badan kita sehat. Antara gizi yang mesti dimakan oleh badan kita, tidak setakat makanan dan minuman halal saja, tetapi untuk mengobati badan kita yang sakit fisikalnya maupun yang sakit mentalnya, obatnya adalah qiyamul lail. Obat badan kita yang fisikalnya sakit maupun jiwa mentalnya sakit, maka obatnya adalah qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu merupakan obat. Kalau memang dia adalah obat, ayo kita lakukan qiyamul lail. Dan orang yang akan masuk ke dalam surga bighairi hisab adalah mereka-mereka yang senantiasa memelihara qiyamul lailnya. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau sudah badan kita sehat, naik lagi menjadi akal kita sehat. Itu yang dinamakan asas ketiga. Ada ungkapan al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terletak pada tubuh badan yang sehat. Jadi kalau tubuh badan kita sehat, maka akal yang dihasilkan itu adalah sehat. Tubuh badan yang sehat dihasilkan melalui makanan dan minuman yang halal. Nah, jadi ada hubung kaitnya. Nafsu memakan makanan yang halal, meminum minuman halal, menghasilkan badan kita sehat. Badan yang sehat akan menghasilkan akal dan pikiran kita yang sehat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, la dina liman la akla lahu. Ai la ikmala dina ahadikum liman la yu'malu bi aklihi. Belumlah sempurna iman seseorang kalian kalau tidak memanfaatkan akal yang Allah berikan kepadanya. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Bukankah di dalam tubuh badan kita ini banyak sekali nikmat Allah yang sudah dianugerahkan? Maka pikirkan. Yang terakhir sebagai asas dari keberagamaan kita, kekuatan hubungan kita dengan Allah adalah qalbun salim. Hati yang sehat akan dihasilkan melalui akal yang sehat. Hati yang salim, yang jernih, yang bersih akan diperolehi oleh akal yang sehat. Maka akal sehat maknanya adalah berfikir tentang segala ciptaan Allah. Itu yang kemudian kita istilahkan dengan rasa syukur. Jadi kalau kita berfikir dengan segala ciptaan Allah, berarti kita sudah termasuk orang bersyukur. Mengetahui pokok yang ada ini, siapa yang menciptanya? Allah. Maka dalam konteks ini Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani membagi manusia dalam konsep keimanan menjadi 3. Yang satu dinamakan insanun muqallidun, manusia yang mengikut saja. Kalau orang mengatakan pokok mangga itu buahnya manis, maka kita katakan juga manis, tanpa mengetahui apakah sudah pernah merasakan atau tidak. Itu namanya muqallid, ikut saja. Manusia kedua namanya arif. Dia tahu buah atau pokok mangga ini menghasilkan buah yang manis. Kenapa? Karena dia pernah merasakan buahnya. Yang kedua, sudah pernah merasakan, ada tanda bukti dalilnya. Yang pertama tadi hanya diceritakan, dan dia ceritakan kepada orang lain, buah mangga yang dihasilkan di pokok di sini manis, padahal belum pernah makan. Ini bagi muqallid.
Kalau itu yang terjadi, berarti kita hanya ikut saja. Kata orang, membaca bacaan ini masuk surga, padahal ternyata masuk neraka karena muqallid. Nah, jadi kita jangan menjadi orang yang ikut-ikutan. Yang ketiga, ada namanya orang khawas. Ini orang khawas ini prosesnya seperti kita ini prosesnya, belajar. Orang khawas ini artinya diceritakan pokok mangga ini buahnya manis. Oke, dia tahu melalui cerita, dia rasakan juga, so kemudian dia kembalikan kepada Allah Sang Pencipta. Kalau yang kedua tadi cukup merasakan, jadi bukti dalilnya. Tapi yang ketiga ini dia coba kembalikan semua itu datang dari Allah SWT. Jadi apa sahaja yang dia saksikan di alam raya ini, maka dia merasakan adalah itulah ciptaan Allah SWT. Itu namanya ya'riful arifu bisyuhud. Dengan hatinya sudah connect. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kalau hati ini sudah bersih, yang dihasilkan melalui akal yang bersih, akal yang bersih dihasilkan melalui badan yang sehat, badan yang sehat dihasilkan melalui makan dan minuman yang halal, maka sempurnalah agama kita. Connected kita dengan Allah akan selalu terjaga kalau kita sudah mencoba melaksanakan 4 asas kehidupan itu. Satu hadis yang sangat menarik yang tadi saya bacakan di awal. Antara yang dapat kita lakukan sehingga dapat menjadi manusia yang baik, antaranya tadi menjaga perut kita, menjaga beban kita. Yang kedua adalah sentiasa terkonek dengan Allah, sentiasa terhubungkan dengan Allah SWT. Dengan apa? Melalui ittiba, pengikutan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara bukti kita mengikut pada Rasulullah adalah kasratus salawat, banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menciptakan malakan. Malakan itu bukan malaikat, artinya banyak malaikat. Allah telah menciptakan banyak sekali malaikat. Lahu junahun fil masyriq wa junahun fil maghrib. Sayap malaikat ini satunya ada di masyriq, tempat terbitnya matahari, satunya lagi di maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Boleh dibayangkan itu sayapnya malaikat. Maka dalam sebuah hadis, orang yang ikhlas keluar dari rumahnya menuntut ilmu, malaikat menghamparkan sayapnya untuk kita jadikan jalan. Coba, siap malaikat. Seluruh orang menuntut ilmu dia siap jadikan sayapnya sebagai tempat berjalan kita. Ya, menjadi saksi, syahidun li talibul ilm. Wa ra'suhu tahtal arsh. Kepala dari malaikat-malaikat ini tahtal arsh, di bawah arsyullah. Artinya sangat tinggi tempat ini. Wa rijlahu tahtal ardhis sabiah. Kedua kakinya berada pada bumi ketujuh, lapisan ketujuh bumi. Sayap pertamanya di masyriq, keduanya di maghrib, kepalanya di tahtal arsh, bawah arsh, kemudian kakinya berada di bumi ketujuh. Nah, coba dibayangkan. Jadi masjid kita tempati ini berada di bawah pengawasan malaikat-malaikat itu. Kita semua di sini yang ada damit sekali dilihatnya. Coba bayangkan malaikat tadi kakinya itu di bumi ketujuh. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun. Dan malaikat-malaikat ini memiliki banyak sekali bulu. Banyak sekali bulunya. Rish. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya. Ah, ini. Ketika seorang lelaki ataupun perempuan berselawat kepadaku,
membaca selawat kepadaku, kata Nabi. Amarahullah ta'ala. Maka para malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi an yangghamisa fi bahrin min nurin tahtil arsy. Dia tenggelamkan dirinya satu lautan cahaya yang berada di bawah arsy itu. Jadi dia tenggelamkan beserta sayap-sayapnya. Fayanghamisa fihi thumma yakhruj wa yanfadda janahahu. Kemudian dia keluar dari air cahaya itu. Kemudian setiap bulu ini menghasilkan tetesan-tetesan air cahaya. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan. Allahu akbar. Dari hasil air cahaya tadi yang dihasilkan melalui bulu-bulu malaikat ini, Allah menciptakan malaikat-malaikat lagi. Tugasnya apa? Tugas malaikat-malaikat yang diciptakan Allah dari tetesan air cahaya itu adalah yastaghfiru lahu, berselawat minta ampun, berdoa kepada Allah, memohonkan ampun kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi sampai hari kiamat. Allahu akbar. Betapa agungnya selawat kepada Nabi untuk membacanya, karena inilah menjadi ciri kita. Antara bezanya antara umat Nabi Muhammad yang taat dan tidak taat, antara umat Nabi Muhammad yang hampir, yang dekat, yang disayang, yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW dan orang yang tidak dirindukan. Saya kira kita semua ini adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi, orang yang sangat rindu kepada Nabi. Dan ingat, Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, aku rindu ingin berjumpa sahabat kekasihku. Rasulullah saat itu menangis, ingin berjumpa dengan kekasihnya. Manhum, siapa mereka? Nahnul ladzi nu'minu billah wa rusulihi walam narahu. Kekasih yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW adalah umatnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal kita belum pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Kita percaya inilah yang dicintai, yang dinanti-nantikan, yang diinginkan perjumpaannya oleh Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang sentiasa terkonek melalui selawat. Seorang lelaki bermimpi, dalam mimpinya berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Walam yaltafit ilaihi. Rasulullah tidak melihat ke arahnya. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Kenapa engkau tidak melihat kepadaku ya Rasulullah? Rasul menjawab, la a'rifuka. Aku tidak mengenalmu. Bagaimana aku akan menegur, akan bersapa, berbincang dengan kamu? Kata Rasulullah. Dan orang ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, qad sami'tu kalami ulama'ika. Aku telah mendengar ucapan-ucapan ulamamu mengatakan engkau lebih dekat, lebih kenal, lebih tahu umat-umatmu. Engkau wahai Rasulullah lebih tahu tentang umatmu dibandingkan ibu terhadap anaknya. Artinya apa? Rasulullah mengenal kita jauh lebih kenal dibandingkan ibu mengenal kita. Padahal begitu dekatnya kita dengan ibu. Rasulullah lebih kenal. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, bala, sodaku. Memang para ulama aku itu lurus, benar. Aku jauh lebih mengenal umatku dibandingkan ibu mengenal anaknya. Tetapi aku tidak mengenal dirimu. Kenapa? Li'annaka lam tusalli alayya.
karena kamu tidak pernah mengucapkan selawat kepadaku. Jadi rupanya selawat ini merupakan password kita kalau ingin dikenal oleh baginda Rasulullah SAW. Akhirnya orang ini mengatakan, aku bersumpah, mulai esok pagi aku akan membaca selawat setiap hari 100 kali. Fa fa'ala dzalika, orang ini kemudian membaca selawat 1 minggu kemudian setiap hari 100 kali. 1 minggu kemudian berjumpa lagi dengan Rasulullah dalam mimpinya. Apa kata Rasulullah? Wal ana qad araftuka. Sekarang aku telah mengenalmu. Kenapa? Rupanya sebelumnya tidak dikenal karena tidak berselawat. Begitu sudah membaca selawat 100 kali dalam sehari, maka Rasulullah mengenalnya. Coba lihat. Jadi password kita kalau ingin dikenali Rasulullah, berselawatlah. Mulai dari sekarang. Baca selawat sebanyak-banyaknya. Jangan kalah dengan apa? Cacing merah. Cacing merah berselawat 1000 kali setiap malam. Cacing merah ini pada zaman Nabi Allah Daud. Coba, zaman Nabi Allah Daud sudah diperintahkan Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Daud, semut cacing merah itu diperintahkan Allah untuk berselawat setiap malam 1000 kali. Berapa banyak semut merah, cacing merah? Seluruhnya tidak dapat dihitung, tidak dapat dikira. Itu semuanya berselawat 1000 kali. Kira-kira kita menang apa kalah dengan cacing merah itu? Kalah. Cacing merah berselawat 1000 kali setiap malam. Tapi kita sebagai manusia mengatakan nahnu ahsanu min haula. Kita lebih hebat dibandingkan makhluk-makhluk Allah. Akhirnya kita dengan begitu angkuhnya, begitu sombongnya kita mungkin membakar semut-semut yang sedang makan makanan kita. Mungkin kita alirkan air yang besar sehingga semut-semut itu mati. Karena kita merasa semut itu memakan makanan kita. Bukan. Semut yang sedang memakan makanan yang sudah disiapkan oleh istri kita bukan rezeki kita. Tapi kita begitu sombongnya mengatakan, semut, kau telah memakan makananku. Akhirnya kita buang, makanannya kita buang, semutnya kita halau, bahkan mungkin dibakar. Padahal itu adalah makanan semut, biarkan saja semut makan. Kita katanya orang berakal, makhluk paling hebat. Kok semut memakan makanan kita, kita stres, bingung mencari makanan lagi. Padahal banyak makanan yang perlu dicari. Nah, jadi biarkanlah binatang-binatang itu makan rezeki mereka. Maka kenapa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, kul fima yalik, makan makanan yang ada di dekatmu. Jadi jangan menghampiri makanan yang jauh. Di sini ada makanan, sini ada makanan mungkin kurang nyaman. Kita rasakan ada di depan kita. Yang sebelah sini nyaman sekali. Apa yang kita lakukan? Kita pindah, ambil. Padahal Rasulullah mengatakan makan makanan yang ada di depanmu. Apa maknanya? Rizki yang Allah berikan sekarang ini ya ini makanannya. Jangan cari rezeki orang. Nah, kan kita beza ya. Cara kita apa? Kenapa sini makanan tidak nyaman, taruh sini. Ditukar, ambil lagi nyaman, sini tidak nyaman sana. Padahal rezeki kita ini, bayangkan. Kalau yang di sini kelihatannya nyaman, setelah kita makan ternyata membuat kita sakit. Ini rahasia Allah. Allah berikan pelayan itu menaruh makanan yang sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita makan. Pelayan itu yang digerakkan tangannya oleh Allah untuk menaruhkan makanan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita makan. Bukan keinginan pelayan ini, tidak. Digerakkan. Sehingga kita memakan yang sesuai dengan Allah takdirkan pada hari itu.
Tak payah lagi cari makanan yang banyak-banyak di sana. Cukup. Maka Rasulullah cara makan seperti itu. Rasulullah sehat terus, tidak pernah sakit. Kalaupun sakit dia tidak terlalu. Kita sekarang banyak sakit. Kenapa? Karena kita merasa makanan itulah makanan kita. Bukan, di sini lah makanan kita. Yang dimakan semut, makanan semut. Biarkan. Saya pernah sekali di rumah, banyak semut. Setelah ceramah-ceramah seperti ini, diuji. Banyak semut di makanan. Nah, istri saya bilang apa? Ini gimana ini? Sudah biarkan saja. Kita cari yang lain. Jadi Allah menguji kita dengan apa yang kita katakan. Jangan salah. Sekarang kita mengatakan sesuatu yang baik, tentunya Allah uji. Benar gak perkataan kita itu? Nah, jadi mulailah dari sekarang mencoba. Kalau mau jadi manusia baik, caranya adalah kurangi beban dalam hidup. Kurangi beban dalam hidup. Yang kedua, sallu ala nabi. Berselawatlah yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tentunya kita akan mendapatkan keberkatan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Hassantu nafsi wa iyyakum bil hayyul qayyum la yamutu abada wa dafa'tu anni ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furuhima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wal jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.